berjumpa di YouTube channelku Cerita Sebelum Tidur. Ini adalah video pertamaku dan aku membuat channel YouTube ini untuk anak-anak Indonesia, terutama adik-adik yang masih kecil dan adik-adik yang masih di sekolah dasar. Isi dari channel YouTube ini akan berupa cerita, yaitu dongeng, legenda, atau pengalaman yang akan diperdengarkan kepada adik-adik yang menonton video ini. Dan kepada orang tua yang sedang menonton video ini, aku mohon dukungannya untuk mengembangkan channel ini, karena dalam channel ini akan ada pembelajaran, etika, dan tata krama yang mungkin sudah lama dilupakan atau tidak sempat diajarkan kepada adik-adik yang belajarnya di rumah aja. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini agar terus berkembang. Cerita kakak kali ini adalah legenda Laukawar. Tapi kakak mau kasih tahu dulu, adik-adik udah tahu belum legenda itu apa? Legenda adalah cerita rakyat zaman dahulu mengenai suatu peristiwa yang pernah terjadi. Jadi, Laukawar adalah sebuah danau yang terletak di bawah kaki Gunung Sinabung, tepatnya di Desa Kutagugung, Namanteren, Tanah Karo, Sumatera Utara. Jadi, Laukawar ini terletak di bawah kaki Gunung Sinabung dan jaraknya 27 km dari kota wisata Brastagi. Kakak dulu juga pernah mengunjungi Danau Laukawar dan tempatnya memang benar-benar indah dan tenang. Dan juga tempat ini pernah menjadi persinggahan bagi pendaki-pendaki Gunung Sinabung. Tapi sekarang tempat wisata ini telah ditutup karena sejak tahun 2010 Gunung Sinabung bererupsi kembali dan banyak desa-desa yang sudah dikosongkan di bawah kaki Gunung Sinabung, termasuk kita tidak bisa lagi mengunjungi Danau Laukawar ini. Oke, kakak akan mulai ceritanya. Di suatu desa di bawah kaki Gunung Sinabung, di mana penduduknya adalah para petani, hiduplah seorang nenek bersama anaknya, bersama menantu dan cucunya. Desa ini memiliki tanah yang sangat subur. Dan pada tahun ini, desa ini memiliki hasil panen yang sangat berlimpah. Sampai-sampai semua lumbung petani terisi dengan penuh. Karena hasil panen yang sangat melimpah, semua penduduk berencana untuk mengadakan suatu pesta ucapan syukur kepada Tuhan karena mereka telah diberikan tanah yang subur dan hasil panen yang banyak. Pada hari yang ditentukan, seluruh penduduk berkumpul di tanah lapang di tengah-tengah desa untuk mengadakan pesta yang meriah. Mereka menggunakan pakaian yang indah, mereka menggunakan perhiasan, dan juga mereka memasak makanan-makanan yang sangat lezat. Semua penduduk berkumpul di tanah lapang, mereka bernyanyi, mereka tertawa, mereka menari, dan tentu saja mereka menikmati makanan-makanan yang telah mereka sediakan. Semuanya penduduk berkumpul di tanah lapangan kecuali satu orang. Dialah nenek tua yang sudah sakit dan renta yang tinggal di dalam rumahnya. Dan pada saat itu, nenek itu terbangun dari tidurnya, lalu dia berjalan perlahan ke dapur dan melihat tidak ada makanan di dalam dapur. Dia sangat kecewa, padahal nenek ini sudah sangat lapar. Dia sudah lemah dan dia tidak mampu lagi untuk memasak. Tapi dia menyadari hari ini menantunya tidak memasak makanan karena adanya pesta di tengah-tengah lapangan tersebut. Dan dia hanya ditinggal sendiri di rumah. Tapi nenek ini memiliki pengharapan bahwa anaknya akan membawakan makanan dari pesta yang akan diberikan kepadanya sehingga dia bisa makan di rumah. Jadi nenek ini berjalan perlahan ke depan rumahnya dan duduk di teras rumah. Sementara di pesta, anak laki-lakinya memanggil istrinya dan berkata, "Hai istriku, kenapa kamu tidak mengambil beberapa makanan dari pesta ini dan menyiapkannya, lalu suruhlah anak kita untuk mengantarkannya kepada ibu di rumah untuk dia makan." Lalu istrinya buru-buru langsung menyiapkan makanan yang ada di pesta dan memanggil anaknya. "Nakku, sini dulu. Ambillah makanan ini dan bawalah ke rumah. Nanti jangan buka makanan ini di jalan, tapi sampai di rumah makanlah makanan ini bersama nenek."
Lalu anak ini mengambil makanan itu dan dia berjalan menuju ke rumahnya. Tetapi di tengah jalan anak ini mencium ada aroma makanan yang sangat enak. Lalu dia duduk di bawah pohon dan membuka makanan ini. Ketika itu dia melihat makanan yang enak dan dia memakan sedikit makanan ini. Tapi tanpa dia sadari, dia sudah menghabiskan makanan ini. Lalu dia buru-buru menutup makanan ini dan kembali lagi berjalan menuju rumahnya. Di rumah, nenek ini sudah melihat dari kejauhan, wah, cucuku sudah datang. Pasti anakku sudah menyiapkan makanan untuk kumakan di rumah. Jadi nenek ini sudah merasa begitu bahagia. Aku akan makan, dari tadi aku sudah sangat lapar. Dan ketika cucunya telah sampai, nenek ini buru-buru mengambil makanan ini. Dan ketika dia melihatnya, nenek ini sangat terkejut karena dia hanya melihat hanya ada sisa nasi dan tulang-tulang ikan. Nenek ini sangat kecewa, dia sangat marah, lalu dia berdiri dan dia mengira bahwa anaknya hanya memberikan sisa-sisa makanan kepadanya. Nenek ini tidak tahu kalau yang memakan makanan yang harus diberikan kepadanya adalah cucunya. Dia sangat marah, dia kesal, lalu dia marah dan dia berdiri, dia berkata, "Oh Tuhan, kenapa mereka melakukan ini kepadaku? Mereka semua menikmati pesta, tetapi mereka hanya menyisakan sisa makanan kepadaku." Lalu dia berdiri memohon kepada Tuhan, "Tuhan, mereka telah berdosa kepadaku." Seketika itu, langit yang terang berubah menjadi gelap dan ada petir di mana-mana. Dan hujan turun dengan lebatnya. Semua penduduk panik, semuanya berlarian ingin menyelamatkan diri, tapi tidak ada yang selamat. Mata air timbul dari bawah, hujan turun dengan lebatnya, dan desa ini tergenang oleh air dan tenggelam. Dan orang-orang sekitar sana mengatakan bahwa air genangan ini adalah Lau Kawar. Oke, inilah kisah asal mula terbentuknya Danau Lau Kawar. Jadi adik-adik udah pada tahu nih gimana terbentuknya Danau Lau Kawar ini. Desa ini dinamakan Desa Kawar dan Lau adalah bahasa Karo yang artinya adalah air. Jadi seperti desa yang digenangi air dan penduduk sekitar sana menamakan desa ini menjadi Danau Lau Kawar karena sudah tenggelam. Pesan yang dapat kita ambil dari legenda yang sudah kita dengarkan ini, menurut kakak, kita ini harus menjadi anak-anak yang bisa dipercaya. Bayangkan aja gimana cucu dari sang nenek ini karena hanya memakan makanan yang harus diberikannya kepada sang nenek, desanya menjadi tenggelam dan tidak ada yang selamat. Kalau di masa sekarang, mungkin ini pernah terjadi. Kakak kasih satu contoh sederhana ya. Misalnya ketika pagi hari orang tua kita mau berangkat bekerja dan adik-adik ditinggal di rumah untuk belajar online dan untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, pagi-pagi orang tua udah berpesan, "Nak, nanti kalau sudah sore jangan lupa masak nasi dan rapikan rumah kita ya." Lalu orang tuanya berangkat bekerja dan adik-adik belajar online. Selesai belajar online, adik-adik lupa mengerjakan apa yang disuruh sama orang tuanya. Adik-adik asik bermain game, baca komik, baca novel sampai lupa waktu. Nah, ketika orang tua kita sudah pulang, lalu lihat rumahnya berantakan dan ketika mau makan nasinya belum dimasak, orang tua kita pasti kesal, pasti marah karena satu harian sudah bekerja di luar, sudah lelah. Dan setelah itu apa yang terjadi? Pasti orang tua kita akan merasa kesal dan timbullah amarah dari orang tua kita. Jadi adik-adik, semua yang kita lakukan ada akibatnya. Pesan yang mau disampaikan dari legenda Lau Kawar dan contoh kakak tadi, kita harus bisa menjadi anak-anak yang bisa dipercaya. Kenapa? Supaya kita bisa dan terbiasa menjadi anak-anak yang bisa dipercaya. Kalau nanti adik-adik sudah dewasa, sudah besar, adik-adik bisa menjadi presiden, bisa menjadi wakil rakyat, bisa menjadi pengusaha, adik-adik bisa menjaga amanah dari orang lain. Adik-adik terbiasa untuk menjadi terpercaya.
Jadi adik-adik, mulai dari sekarang adik-adik harus mau menjalankan dan melakukan amanah dari orang lain, terlebih-lebih dari orang tua kita, karena kita juga akan belajar menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Oke adik-adik, sampai di sini cerita kita kali ini. Tapi sebelum kakak tutup, kakak mau mengingatkan satu peribahasa. Karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Artinya, hanya karena kesalahan kecil, semuanya menjadi salah. Kakak ulang, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Artinya, hanya karena kesalahan kecil, semuanya menjadi salah. Oke, selamat malam, selamat bobo, cuci tangan, cuci kaki, jangan lupa berdoa, hormati orang tuamu dan takut akan Tuhan. Bye-bye.